lembaga riset itu menyebut bahwa Prabowo Subianto akan memenangi pertarungan politik pada putaran kedua. Di sisi lain, Partai Petahana, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP akan tetap menjadi kekuatan yang tangguh meski kandidatnya kalah dalam pemilu presiden. Salam hangat, rahayu bagja waluya, laju mulus, tinekanan segala pamaksadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, debat calon presiden tempo hari ternyata tidak selalu berdampak. Di media sosial itu yang banyak dieluk-elukan pasangan nomor 1 ya, ketimbang pasangan nomor 2 atau nomor 3 gitu. Bahkan nomor 2 dalam banyak hal itu menjadi sasaran menjadi sasaran gitu. Tetapi sebetulnya semua pihak juga mengklaim bahwa performa debat calon presiden kemarin tentu saja itu ya masuk ke ranah subjektivitas juga kan gitu. Jadi siapa yang paling unggul, siapa yang di atas angin, tentunya itu juga bisa diperdebatkan begitu ya. Diakui tempo hari memang yang banyak disebut-sebut gitu ya di media sosial itu nama capres nomor 1 begitu. Nah, namun ada yang menyebut bahwa panggung debat capres itu sekadar seremoni saja begitu ya. Artinya tidak berdampak kepada elektabilitas calon presiden secara langsung begitu ya. Nah, seperti halnya baru-baru ini ada lembaga luar negeri ini yang meramal, yang memprediksi begitu. Dan ini juga patut dicermati ya. Apakah ramalannya itu akurat atau tidak, yaitu nanti kita buktikan 14 Februari 2024 ya gitu. Nah, ini menarik. Seperti yang dilansir oleh bisnis.com ya. Tapi sebelum ke sana, ini juga, nah boleh jadi sih ada pengaruh begitu, tetapi tidak langsung menohok begitu ya. Yang menarik, beberapa lembaga survei baru-baru ini melansir Prabowo Subianto dan Gibran itu tetap moncer ya. Kemudian Anies Baswedan, Caimin, dan Ganjar Mahfud ini tipis gitu, saling mengejar begitu. Litbang Kompas tempo hari menyebut survei terakhirnya membukukan pasangan Anies Baswedan dan Caimin tipis nih, menyalip begitu. Tapi ini juga masih kemungkinan berubah ya gitu. Siapa tahu nanti ada kejutan juga gitu. Nah, baru-baru ini juga ada lembaga asing yang memprediksi Pilpres 2024 seperti yang dilansir oleh bisnis.com nih begitu. Dalam laporan terbarunya, lembaga asing Economic Intelligence Unit mengaitkan peran Jokowi dalam kontestasi pemilihan presiden 2024. Economic Intelligence Unit membuat sebuah laporan terbaru, Asia Election Monitor 2024, Incumbent have the upper hand in the region. Laporan itu sejatinya memaparkan kajian tentang proses politik di 4 negara Asia, yakni di India, Indonesia, Taiwan, dan Korea Selatan begitu. Nah, tapi rupanya Indonesia mendapat porsi yang cukup istimewa, mengungkap secara mendalam tentang pengaruh Jokowi dalam politik Indonesia yang telah melampaui masa jabatannya. Menurut laporan lembaga itu, Pilpres 2024 akan berlangsung secara ketat. Tidak ada kandidat yang memperoleh suara mayoritas. Alhasil, proses pemungutan suara berlangsung 2 putaran. Namun, lembaga riset itu menyebut bahwa Prabowo Subianto akan memenangi pertarungan politik pada putaran kedua. Kemenangan Prabowo salah satunya ditopang oleh pengaruh Jokowi yang direpresentasikan dengan sosok Gibran Rakabuming Raka. Gibran adalah putra sulung Jokowi. Nah, Economist Intelligence Unit memandang
ada dukungan tersirat dari presiden petahana yang berpengaruh dan memperkirakan Prabowo Subianto, Ketua Partai Gerindra dan Menteri Pertahanan saat ini pada akhirnya akan menang. Begitu laporannya gitu ya. Dan itu baru dirilis akhir pekan ini. Riset lembaga itu mencatat bahwa pencalonan Prabowo sangat terbantu oleh popularitas Jokowi yang luas. Implikasinya, Prabowo mendapatkan berkah dukungan bahkan di provinsi-provinsi yang Gerindra memiliki kinerja yang relatif buruk. Namun demikian, lembaga itu juga memastikan bahwa kemenangan Prabowo ada harganya. Prabowo akan terdorong untuk memastikan bahwa kebijakan era Jokowi tetap dipertahankan, khususnya proyek unggulan pemindahan ibu kota, kereta cepat Jakarta-Bandung, dan nasionalisme sumber daya alam. Di sisi lain, Partai Petahana, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP akan tetap menjadi kekuatan yang tangguh meski kandidatnya kalah dalam pemilu presiden. Partai ini mungkin akan mempertahankan posisinya sebagai partai terbesar di Dewan Perwakilan Rakyat atau Badan Legislatif. Artinya, nyaris dipastikan bahwa mereka masuk dalam koalisi yang kemungkinan besar akan dibentuk oleh Prabowo. Pemerintah Jokowi dicirikan oleh pendekatan yang mendukung stabilitas politik. Nah, itu dia. Jadi, memang debat capres tempo hari masih belum terasa dampaknya ya begitu. Walaupun sedikit ada getarannya, vibrasinya untuk pasangan nomor 1 ya. Dan tempo hari secara mengejutkan mulai menempel pasangan nomor 3, Ganjar dan Mahfud. Bahkan beberapa lembaga survei menyebut sudah menyalipnya. Tetapi ternyata Prabowo dan Gibran itu masih tetap melenggang ya, dan beberapa lembaga survei juga mengukuhkan pasangan nomor 2 ini berada di tangga paling atas begitu, termasuk lembaga survei asing barusan yang menenggarai Prabowo akan memenangi Pilpres 2024 dalam 2 putaran. Salam hangat, Rahayu Bagja Waluya. Laju mulus, tinekanan pamaksadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.